Ini pernikahan? Liu Huo, kamu sudah menikah. Aku benar-benar menikah? Kenapa aku merasa bingung? Ya, saat ini. Apa kamu juga merasakan hal yang sama? Halo, Liu Huo, cepat ke kantor manajemen properti. Liu Huo, kamu akhirnya datang. Ada masalah besar. apa masalahnya? Jujur saja padaku. Apa hubunganmu dengan Mao Yaya sebenarnya? Apa Mao Yaya selingkuhanmu? Apa yang kamu bicarakan? Mao Yaya adalah pacarku. Bagaimana bisa dia selingkuhanku? Sudah cukup. Pasanganmu sudah datang ke sini. Siapa? Jelaskan. Peikar Resmemu, Hiyuchi. Hyuki datang ke sini? Lalu bagaimana? Aku tidak menyangka, kamu yang biasanya pintar. Tiba-tiba jadi bodoh. Laki-laki memang begitu. Melihat gadis cantik, wajar saja tergoda. Tapi harus bisa mengendalikan diri dan pulang ke rumah. Lihat Nona Hi, dia baik. Kalian berdua harus hidup rukun. Kamu harus bertanggung jawab padanya. Li Xiaobao, apa yang kamu bicarakan? Aku sudah tinggal di sini lama. Hyuki itu. Aku tidak peduli apa yang dia katakan padamu. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Yaya juga bukan selingkuhanku. Jangan percaya begitu saja. Dan aku beritahu kamu. Li Xiaobao, urusi saja urusanmu sendiri. Jangan ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Kenapa aku tidak boleh ikut campur? Kalau ada ketidakadilan, pasti ada yang memperjuangkan. Mao Yaya adalah bawahanku, aku yang bertanggung jawab. Lagi pula, kalau ini tersebar, bagaimana orang akan memandang kami di kantor manajemen properti? Apa kami masih punya muka bekerja di sini? Oja, apa hubunganmu dengan Mao Yaya sebenarnya? Kenapa kamu tanya lagi? Mao Yaya adalah pacarku. Hyuki tidak ada hubungan apa-apa denganku. Kenapa kamu berteriak padaku? Aku pesankan favoritmu. Kamu ngapain sih? Kenapa setiap ketemu aku langsung marah-marah? Sangge. Sebenarnya kamu mau apa? Kenapa kamu berbuat onar di kantor pengelola properti? Kenapa kamu menyebarkan rumor tentang Yaya? Wah, panggilannya akrab banget. Ternyata kamu cari aku karena si selingkuhan itu ya? Bicara yang sopan. Siapa selingkuhan? Aku memanggilnya selingkuhan sudah sangat sopan. Lu Hua, kamu sebenarnya masih mencintaiku. Bukankah dia yang menjadi orang ketiga di antara kita? Kamu gila ya? Itu yang selalu ingin kukatakan padamu. Aku rasa kamulah yang gila, bisa bersama wanita seperti itu. Kamu benar-benar gila, dia akan menghancurkanmu. Liu Huo, apapun yang kamu katakan padaku sekarang, tidak masalah. Tapi nanti fakta akan membuktikan, siapa yang benar di antara kita. Apa ada masa depan antara kita? Tidak ada. Kita sudah putus. Kita berdua tidak akan putus. Aku ulangi sekali lagi, kita berdua tidak akan putus. Lu Hua, kita sudah lama tidak bertemu.
Jangan setiap ketemu langsung bertengkar karena orang lain. Aku punya kabar baik untukmu. Aku sudah masuk ke perusahaan Tong Jianguo. Tidak lama lagi, perusahaan kita akan berkembang pesat. Pada saat itu, perusahaan Huoqi pasti bisa mencaplok perusahaan Jianhua. Dan juga, segala penghinaan Tong Jianguo padamu, akan kita balas semuanya. Itulah masa depan. Masa depan kita berdua. Kok kamu tidak mengerti? Tong Jianguo tidak menghinaku. Penghinaan itu datang darimu. Masalah antara aku dan Tong Jianguo, itu urusanku dengannya, tidak perlu kamu ikut campur. Masalah antara kamu dan Tong Jianguo, itu karena dia merebutku, jadi kamu tidak terima. Kamu tidak rela ya? Dia tidak merebutmu, kamulah yang mendekatinya. Lu Hua, Sudahlah. Jangan bahas ini lagi. Aku tidak enak badan. Aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Kita sudah selesai. Apa yang kamu lakukan bukan urusanku lagi. Tapi satu hal, jangan ganggu Yaya. Aku mencintainya, sekarang dan selamanya. Aku akan bersamanya seumur hidup. Seumur hidup. Kamu dengar jelas? aku tidak akan percaya. Liu Huo, kamu kembali. Aku tidak akan percaya. Aku pikir. Tuanen, kemarin malam tidak tidur nyenyak ya? Media sekarang sangat hebat. Aku pusing menghadapi mereka. Bagaimana bisa tidur nyenyak? Sebenarnya, menurutku, kerja kerahasiaan kita sebelumnya sangat bagus. Awalnya rencananya baru akan diumumkan beberapa waktu lagi. Tapi sekarang, bagus juga, sekalian saja diumumkan lebih awal. Lebih cepat mempopulerkan hotel bintang 7 ini. Ayah. Tapi, Tuan An, aku khawatir, sungguh khawatir. Kamu akhir-akhir ini sering bertemu dengan perusahaan-perusahaan besar. Jangan-jangan kami sudah dilupakan. Masih khawatir juga, Direktur Tong? Perusahaanmu di dunia konstruksi dalam negeri itu. Bisa apa perusahaan kecil dibandingkan denganmu? Anda benar-benar pandai bercanda. Kalau begitu Tuan An, bisakah kita mulai? Negosiasi proyek bintang 7 ini? Menurutku naik kerjasamanya. Tidak bisa. Negosiasi berarti perlu perjanjian resmi untuk memulai. Sudah kusuruh orang menyusun draftnya. Ini masalah hukum, harus ditulis dengan sangat detail. Butuh waktu. Menjadi. Ngomong-ngomong, aku datang hari ini. Juga ada satu hal yang ingin ku minta tolong pada Tuan An. Apa itu? Silakan katakan. Aku punya perusahaan desain yang sudah lama bekerja sama. Mereka sangat tertarik setelah mendengar proyek ini. Mereka terus memintaku untuk merekomendasikannya pada Anda. Apakah Tuan An ada waktu untuk bertemu dengan temanku? Mengenal lebih banyak teman bagus untuk bisnisku. Baiklah. Tapi, secara pribadi kukatakan padamu, untuk urusan desain, aku sudah punya pilihan. Oja? Perusahaan apa yang beruntung itu? Kamukino. Perusahaan Liu Huo, Huoqi. Bagaimana menurutmu tempat ini? Mulai sekarang, ini adalah rumah kita.
Medan perang kita, segalanya untuk kita. Kamu sudah puas dengan ini? Menurutku nanti, kantor kita pasti lebih besar, lebih mewah. Nanti kita bisa melihat seluruh kota Beijing. Tidak perlu, menurutku di sini sudah cukup bagus, cukup tinggi. Sudah bisa melihat, meski tidak seluruh kota Beijing. Setidaknya setengahnya. Tidak, kita harus berdiri lebih tinggi, melihat lebih jauh. Liu Huo, menurutku kamu sempurna, hanya saja kurang semangat, tapi tidak apa-apa. Kita berdua akan berusaha bersama. Nanti aku pasti akan membuatmu menjadi desainer terbaik di seluruh negeri, bahkan dunia. Oak? Huo, aku tidak menyalahkanmu. Aku pernah melakukan kesalahan. Kamu juga pernah melakukan kesalahan. Sekarang kita sudah imbang. Kamu adalah orang yang paling aku cintai dalam hidupku. Kita akan bersama selamanya. Kenapa kamu belum pulang? Ngapain di sini? Aku tidak mau pulang. Ada apa lagi? Sudah menikah? Cepat pulang dan jelaskan ke ibumu. Kalau tidak, pernikahan kita sia-sia. Bukan itu maksudku, yang aku maksud. Kalau aku memberitahu keluarga tentang ini, berarti sudah pasti. Liu Huo, kalau kamu sekarang ingin mundur, besok kita bercerai. Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Aku tidak mundur, juga tidak bercerai, kamu sekarang bisa pulang. Tapi aku benar-benar merasa terlalu banyak berhutang padamu. Bagaimana kita nanti? Anak adalah tanggung jawab yang terlalu besar. Aku benar-benar tidak ingin dia terus membebanimu. Kalau sudah membicarakan masalah ini, aku akan bicara baik-baik denganmu. Tentang anak, sebenarnya aku juga tidak yakin. Siapa yang tahu masa depan? Langkah demi langkah saja. Sekarang cepat pulang, berbaikan dengan ibumu, ini musim dingin. Sampai kapan kamu mau tinggal di sini? Tuan An, ada satu hal yang ingin aku tanyakan. Apa hubunganmu dengan Liu Huo ini? Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya, ini pertama kalinya aku bertemu dengannya. Di pesta minum itu. Aku malah semakin tidak mengerti, kenapa kau sangat menghargainya? Banyak perusahaan konstruksi bagus di Beijing, dengan kemampuan dan pengalamannya. Jauh dari standar yang kita butuhkan. Kita semua pernah muda. Kita semua memulai dari nol. Di masa kau memulai bisnis, aku yakin kau pernah bertemu orang yang membantumu. Aku sangat yakin dengan Liu Huo. Aku ingin menjadi mentor baginya. Mentor.
Baik. Kalau begitu, kalau aku menentang? Karena kita tidak bisa saling meyakinkan. Kita hanya bisa mencari kesamaan dan menerima perbedaan. Maksudmu? Kau dan aku tidak memberikan pendapat. Biarkan Liu Huo menentukan nasibnya sendiri. Ancaya si rubah tua itu. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Pokoknya, kau harus mengawasinya dengan ketat. Laporkan padaku segera, jika ada situasi. Jiang Wo, minum air dulu. Lagi telepon dengan siapa? Xiao Zhang, Ada apa? Terjadi sesuatu? tidak ada apa-apa. Masih merahasiakannya dariku? Dari tadi malam aku lihat wajahmu. Seperti ada yang berhutang padamu. Katakanlah, biar aku membantumu. Bagaimanapun, sekarang aku adalah asistenmu. Jujurlah padaku. Apa yang menarik dari Liu Huo bagimu? Kamu kenapa lagi? Katakanlah. Aku berjanji. Aku tidak akan cemburu. Apakah kamu masih mencintainya? Jiang Wo, kita baik-baik saja sekarang. Kenapa kau tidak percaya padaku lagi? Aku sudah menjadi milikmu. Yang aku inginkan bukan hanya dirimu, tapi juga hatimu. Jiang Wo, asalkan kau baik padaku, aku pasti bisa merasakannya di hati. Waktu adalah hal terbaik. Itu bisa membuat orang melupakan seseorang. Juga bisa membuatmu jatuh cinta pada seseorang. Hal-hal di masa depan. Siapa yang tahu? Aku harap kamu bisa lebih percaya. Berpisah dengan masa lalu baru bisa menyambut masa depan. Mari kita berusaha bersama untuk kehidupan baru. Kalau begitu aku juga akan berpisah dengan masa lalu. Jangan masa lalu. Buer, mau kemana larut malam begini? Buang sampah. Dari dulu belum pernah buang sampah.
Okenek. Now Pain? Kembalikan padaku. Mau ya? Kamu masih memikirkan Xiang Hui ya? Aku peringatkan kamu, Xiang Hui sudah keluar negeri. Dia tidak akan kembali. Kalau kamu terus seperti ini, yang menderita adalah dirimu sendiri. Kalau kamu benar-benar punya waktu, kamu sabianya memekirkan. Bagaimana seharusnya menangani anak di dalam perutmu? Bikin kesal banget kamu. Hello, Kak. Halo Xiao King, soal 3 mangkuk sup yang kamu bilang itu. Sudah kamu kirim atau belum? Sudah dikirim semua kok. Bukankah aku sudah kirim fotonya padamu? Tapi di foto itu tidak ada tanggalnya. Bagaimana aku tahu foto-foto itu? Apakah diambil sekaligus? Apa maksudmu dengan berkata begitu? Sampai sekarang kamu masih tidak percaya padaku ya? Bukan itu maksudku. Aku juga sedang khawatir. Kenapa sampai sekarang belum ada kabar sama sekali? Kak, kamu besok ada waktu tidak? Aku mau bawa sesuatu untukmu. Apa itu? Besok kamu lihat sendiri tahu jawabannya. Aku tidak bisa menjelaskannya dalam 1-2 kalimat. Xiaoqing, kenapa Ibu Liu Huo meneleponku? Aku mana tahu. Aku tidak bisa bicara lama. Tutup dulu ya. Oak. Halo, siapa ya? Cepat sekali kamu menghapus nomor teleponnya. Aku Sue Dongna. Halo, ada yang bisa saya bantu? Tidak, begini, besok aku ingin bertemu denganmu. Apakah kamu ada waktu? Bisa, kapanpun kamu ingin bertemu, aku siap. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Baiklah, tunggu kabar besok. Ayo, makan lebih banyak. Perlakuan setelah jadi pegawai tetap memang beda. Kamu sudah siapkan barang-barangmu? Oh. Kenapa nggak bilang ke aku? Ini perlu dibicarakan? Cepat makan aja. Nanti jalanan macet pas berangkat kerja. Aku ada sesuatu mau diskusi sama kamu. Boleh? Bisa nggak kamu bertingkah normal dikit? Aku agak nggak terbiasa lihat kamu kayak gini. Kenapa? Ada yang salah sama aku? Bukan, kamu nggak salah. Kamu terlalu sempurna. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Setelah menikah, aku rasa kamu berubah total. Dulu kamu ngomong dan bertindak sesuai isi hati. Walaupun sama sekali nggak lembut. Tapi justru itu yang bikin aku suka. Sekarang kamu terlalu hati-hati. Merawat aku sampai ke detail terkecil. Aku nggak suka perasaan kayak gini. Terus, aku baik ke kamu salah ya? Masa kita harus ribut terus biar bahagia? Baru senang. Nggak, aku jelas mau kamu baik ke aku. Aku juga senang, tapi aku mau kebaikan yang tulus. Bukan kayak sekarang. Agak terasa seperti sekedar ganti rugi. Sudahlah, ganti topik deh. Kapan kamu mau kasih tahu keluargamu soal kita? Bukannya kita udah janji berusaha bareng buat hidup baru? Liu Huo, jangan maksa aku, oke? Gimana aku harus bilang? Kalau mamaku minta ketemu orang tua kedua belah pihak.
Kamu gimana? Ibumu setuju nggak? Lagian pernikahan kita kan cuma jalan darurat. Iya. Kamu benar. Anggap aja aku nggak ngomong. Aku mau berangkat kerja, nanti telat. Kamu belum makan? Habiskan dulu. Aku nggak lapar, duluan ya. Kartu ini, ambil. Ngapain? Ambil lagi. Butuh biaya buat punya anak. Ambil lagi. Itu pinjaman, bukan hadiah. Jangan keras kepala deh. Kalau kamu terus begini, aku nggak akan bisa lunasin seumur hidup. Ya udah, lunasin seumur hidup aja. Halo, Liu Huo, ada apa? Aku sedang menyetir. maaf ya. Gak apa-apa, aku juga bukan benar-benar marah. Ngomong-ngomong Liu Huo, kalau kamu memang ingin membantuku, tolong carikan aku pekerjaan paruh waktu. Aku ingin cari uang sendiri untuk menghidupi anak. Aku tahu. Dan kartu ini, Aku gak mau dengar. Berbalik. King R kembali. Kamu bikin aku kaget. Pak Kepala, ngejar cewek itu butuh trik. Cara kamu gak bakal berhasil. Siapa yang ngejar cewek? Aku bisa ngejar cewek? Jangan lucu. Pasti cewek-cewek yang ngejar kamu, ya? Tentu saja. Awalnya mau kasih tahu kamu tips ngejar cewek, tapi kayaknya aku yang terlalu berharap. Tips ngejar cewek lagi. Sinjing. One. Liu Gongzi kalian, kok hari ini gak anterin kamu? Pasangan muda juga gak pacaran lebih lama. Istri sahnya udah balik, ya harus tahu diri dong. Kalian pada ngapain ini? Jam kerja. Membicarakan orang di belakang. Kalian ini gak tahu diri ya? Belajarlah yang baik dari Yaya. Lihat tuh Yaya. Selalu mengutamakan pekerjaan, yang lain itu cuma sampah. Besok kalian juga masuk papan penghargaan, biar aku lihat. Itu baru kemampuan kalian. Papan penghargaan. Kakak Bao, jangan lupa. Papan penghargaan yang kamu banggakan itu. Tapi kamu sendiri yang suruh copot. Papan penghargaan ini bukan sembarang orang bisa masuk. Iya ya, Kon? Udah, kerja. Semuanya kerja. Semuanya kerja ya. Aku juga kerja.
Kakakwa, kamu tenang ayah. Asalkan Liu Huo sama Yaya bersama. Bukan cuma masalah anak yang selesai. Tapi dia juga gak bakal bisa bersama Xiang Hui selamanya. Kalau seorang wanita ingin melupakan seorang pria, dia butuh pria lain. Kamu setuju gak? Setuju apanya? Mau Silin? Anak ini kalau tetap dipertahankan, bakal jadi bom waktu. Kamu memang gak pernah puas, sampai bisa seperti sekarang ini. Anda sudah harus bersyukur. Nggak ngomong lagi, aku udah sampai rumah sakit. Lihat nih, demi urusanmu. Apapun yang gila sudah kulakukan. Kalau orang tuaku tahu, pasti aku dibunuh. Ini namanya nggak ada jasa, setidaknya ada jerih payah. Kamu harusnya. Udah, cuma masalah uang kan. Suka banget ngobrol sama orang pintar kayak kamu. Ini harus sering-sering dipijat, tahu? Papa udah bangun. Shilen. Luka di kepala mama itu gimana? Aku tanya terus tapi dia nggak mau bilang. Nggak apa-apa. Papa, ini karena Yaya. Pergi ambil air panas. Ngapain dorong-dorong sih? Ambil air panas. Shilen, shouting belong. Bukan Yaya, Papa salah dengar, itu mesin pemadat. Nyeberang di depan kompleks, Mama nggak lihat, nabrak kepala. Mama udah nggak pusing kan? Udah nggak apa-apa. Lihat kan, udah tua jadi penglihatan kurang. Brooke langsung nabrak, nggak apa-apa, hati-hati aja. Yaya mana? Kok nggak datang jenguk aku? Yaya ini lagi sibuk banget, sering lembur. Tenang aja, dia bakal datang kalau udah ada waktu. Silin, kamu udah 30 tahun lebih. Bisa nggak ngelakuin hal yang bener? Bantu adikmu. Di rumah dan luar rumah dia yang ngurus, badannya nggak kuat. Papa, omongan Papa ini nggak enak didengar. Silin kita nggak ngelakuin hal yang bener? Papa dirawat, dia lari ke sana kemari. Urusan perusahaan ratusan meter persegi nggak diurus. Cuma di sini jaga Papa. Udah gini juga nggak dapet pujian. Anak perempuan Papa gimana? Anak kesayangan Papa lebih hebat darinya. Perutnya kan masih shouting. Bisa nggak ambil air panas? Papa nggak apa-apa, perutnya nggak apa-apa, cuma radang usus akut sakit. Apa makan sesuatu yang nggak bener? Kok nggak minta cuti beberapa hari buat istirahat? Cuma mencret minta cuti apa? Nggak apa-apa. Kok nggak lancar banget sih? Aduh, panas banget. Udah cepat pulang, jangan bikin ribut di sini. Mau 11, Lin? Siapa yang bikin ribut? Tanganku melepuh begini, enggak tahu peduli sedikit, malah bilang aku bikin ribut. Kalau aku bikin ribut, adikmu itu apa dong? Hamil gede masih mau jadi ibu tunggal. Itu bukan bikin ribut, tapi bikin sesak. Diem lo. Gimana mau 11, Lin? Mau mukul gue ya? Gue kasih tahu ya mau 11, Lin. Hari ini kalau enggak mukul gue enggak bakal beresin sama lo. Mau berantem jangan di sini, pulang aja. Gue mau di sini. Ribut amat. Ini rumah sakit. Cepetan pulang. Hey Wen, Gak apa-apa. Lo enggak enak badan? Kalau enggak enak gue panggil dokter. pulang. Kondisi lo sekarang enggak boleh keluar rumah sakit. Pulang. Sekarang. Xiaoqi ngapain buru-buru cari gue? Lo bawa apa nih? Kakyuchi. Mending lo lihat sendiri. Ngapain ambil barang gue? Ngapain lo ambil foto dan baju gue? Lo ambil dari mana? Gue. Bicara dong. Gue ambil dari tong sampah.
Kepapa. Pelan-pelan, ini masih dirawat di rumah sakit, pelan-pelan dikit. MA lo udah pulang? Pak lo kok pulang? Kurus. Kak, kok papa pulang? Gimana kalau ada apa-apa? Bukan gue yang jemput, papa sendiri yang mau pulang. Lo masih berani ngomong? Papa cuma mau pulang lihat. Anak durhaka ini udah berbuat dosa apa? Yaya jangan dengerin omongan mereka. Rumah sakit mana ada yang lebih enak dari rumah? Papa cuma mau pulang, kangen sama Yaya. Tapi Pak, kondisi papa. Ke papa. Tubuh papa sendiri papa yang tahu, enggak apa-apa. Yaya sekarang keluarga kita udah lengkap. Di depan semua orang. Lo Yuyuraya, anak di perut lo. Mau diapain? Gue mau lahirin. Lo mau bikin gue mati kesel ya? Yaya keterlaluan banget. Dayem lo. Bilang aja, apa yang ada di hati, bilang aja. Ayah, ibu, aku udah nikah. Apa? Lo nikah? Kapan nikahnya? Sama siapa? Coba lihat, sama siapa? Bu, ini tunjukkan. Lu Hua. Gimana sih? Nikah itu bukan main-main. Bu, menurut aku keputusan Yaya ini bijak. Ayah, pemuda ini. Aku yang kenalin ke Yaya, umurnya 30-an. Tampan, cocok banget sama Yaya, pasangan yang serasi. Dia punya perusahaan sendiri. Yaya udah aman hidupnya, diam lo. Bilang ke aku, gimana lo kenal dia? Dia baik ke lo ga? Ayah tenang aja, dia baik ke aku. Mau Yaya. Liu Huo tahu gak kalau anak dalam perut lo? Bukan anak dia. Tahu. Dia tahu tapi gak masalah. Bahkan mau jadi orang bodoh. Dia gak masalah. Meskipun dia tahu anak itu bukan darah dagingnya, dia tetap mau. Semua yang dia lakukan buat bantu aku. Bantu? Jampun. Aku gak percaya. Di dunia ini ada orang yang bantu kayak gitu? Mau Yaya? Apa lo sama Liu Huo? Bohongin kita? Mau Shilin, sebutin tunjukin. Apa buku nikah ini palsu? Masa si palsu? Masa gak bisa palsu? Sekarang apa-apa bisa dipalsuin. Lihat ini, ada cap, ada stempel baja, ada nomor. Pasti asli. Ayah, ibu. Percaya atau enggak, aku udah nikah. Sekarang aku bilang sekali lagi dengan serius. Aku akan lakukan apapun. Lahirin anak ini.